semua ibadah sekolah menjadi Tuhan, berdoakan selalu mengetahui Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kami dari hari ke hari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah menjadi ini. Kau sertai dan kawal pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Waduh, ada semangat. Kita harus semangat dulu. Tepuk tangan Yesus dulu, bareng-bareng, oke? Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Nah, kita akan mulai pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan lakukan pujian Satria Kerajaan Allah. Semuanya pakai gerakan ya. So
semuanya duduk yang manis ya, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25. Tapi saat ini kakak akan baca di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Sini firman Tuhan berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kalau judul firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, di sini ada seorang imam bernama Sakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Tetapi adik-adik, di usia lanjut mereka tidak mempunyai anak. Di dalam ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Wah, adik-adik, kasihan ya. Mereka sudah tua, tapi mereka tidak mempunyai anak. Tapi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, pada suatu kali adik-adik, Sakaria atau Imam Sakaria ini dia mendapat tugas untuk melakukan pembakaran ukupan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan karena dia itu seorang imam. Dia mendapat tugas untuk melakukan pembakaran ukupan. Nah, ketika dia sedang melakukan pembakaran ukupan, tiba-tiba datang seorang malaikat. Nah, kakak akan baca ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, ketika Sakaria melihat, wah, ada malaikat, Sakaria menjadi takut. Ayat yang ke-13, tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu sudah didengar oleh Tuhan. Nah, malaikat ini berkata, jangan takut, Tuhan sudah mendengar doa dari Sakaria. Sungguh luar biasa adik-adik. Nah, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13, bagian yang terakhir, di sini bahwa engkau dan istrimu akan mendapat seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, ternyata adik-adik, Elisabet dan juga Sakaria tentu mereka bergumul juga agar supaya mereka mempunyai anak. Dan saat itu ketika Sakaria mendapat tugas untuk melakukan pembakaran ukupan kepada Tuhan, nah di situ Tuhan menjawab doa dari Sakaria melalui malaikat yang menampakkan diri kepada Sakaria. Di situ malaikat berkata, jangan takut Sakaria. Sakaria mendapat kabar baik bahwa dia akan mendapatkan anak karena Tuhan sudah mendengar doa dari Sakaria. Luar biasa adik-adik. Tetapi adik-adik, Sakaria merasa tidak percaya. Wah, emang bisa saya mempunyai anak sedangkan usia saya sudah lanjut, saya sudah tua, istri saya mandul, istri saya tidak bisa mempunyai anak. Tetapi adik-adik, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa apapun yang Tuhan katakan pasti benar terjadi, pasti akan dinyatakan.
di dalam kehidupan kita. Nah, karena Sakaria kurang percaya lewat perkataan malaikat Tuhan, akhirnya tanda yang dinyatakan kepada Sakaria, dia menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara, adik-adik. Wah, sulit ya kalau kita tidak bisa berbicara. Orang lain tidak dapat mengerti maksud kita. Nah, itu yang dirasakan oleh Sakaria ketika malaikat menyatakan kepada Sakaria bahwa engkau akan mempunyai anak. Tetapi Sakaria berkata kepada malaikat itu, emang bisa saya akan mempunyai anak? Tapi akhirnya sebagai bukti, sebagai tanda, Sakaria menjadi bisu. Nah, adik-adik, akhirnya berjalannya waktu di dalam ayat yang ke-24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, luar biasa adik-adik. Akhirnya Elisabet mengandung. Nah, mungkin Elisabet dan Sakaria berkata, oh tidak mungkin saya mempunyai anak, sedangkan saya sudah lanjut usia. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri melalui malaikat kepada Sakaria dan berkata bahwa engkau akan mempunyai anak, dan itu benar-benar terjadi. Nah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu hebat? Nah, kita semua percaya bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Asalkan kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya kan Tuhan menyatakan kuasanya kepada Imam Sakaria dan istrinya. Nah, pelajaran yang harus kita ambil yaitu apapun yang Tuhan katakan, Tuhan bilang, harus dengar-dengaran kepada orang tua, harus berdoa, kita harus lakukan, harus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat Imam Sakaria dan Elisabet kita bisa belajar bahwa Tuhan itu mendengar doa-doa kita, walaupun lama, walaupun merasa tidak mungkin, tapi Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Apapun yang adik-adik doakan saat ini, Tuhan, saya mau menjadi anak yang pintar. Tuhan, saya mau Tuhan dilindungi. Kalau adik-adik mungkin yang sedang sakit, Tuhan, saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi anak yang baik. Tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada. Asalkan adik-adik harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru-guru. Kita harus dengar-dengaran, apalagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Hal yang luar biasa Tuhan mampu lakukan, karena dialah Tuhan yang memiliki segalanya. Semua Tuhan punya. Kehidupan kita Tuhan punya. Tuhan sanggup menolong kakak, Tuhan sanggup menolong adik-adik. Dalam pendidikan Tuhan pasti menolong adik-adik sekolah minggu yang ada. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan. Kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu GPDI Cikarang Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.